Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas setiap detak jantung dan napas yang masih Engkau berikan kepada kami. Berkatilah hari ini agar kami dapat mengisinya dengan kebaikan, dengan cinta dan pengabdian yang tulus kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami yang sedang bergumul dengan kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Berikan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan berkatilah usaha mereka. Kami serahkan semua doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terhormat dan penuh belas kasihan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan pagi hari ini dengan topik Allah yang perkasa.
Yesaya, bacaan Yesaya 9 ayat 6 dan Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saya akan membacakannya. Yesaya 9 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saya membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memuliakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Topik kita adalah Allah yang perkasa, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 6 dan Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11 yang sudah saya bacakan tadi. Dia adalah Allah yang perkasa. Ayat ini memberitahukan secara tepat siapakah Yesus itu. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia yang Maha Kuasa. Yesaya sedang menegaskan hakikat keilahian Mesias. Dia adalah Allah sendiri. Betapa menakjubkannya hal ini, yaitu bahwa Allah yang perkasa merendahkan dirinya sendiri dan menjadi seorang manusia. Dia meninggalkan kemuliaan rumahnya di sorga dan menjadi manusia, tinggal di dalam dunia yang rusak, berdosa, dan suka memberontak. Charles Wesley menyebutkan hal ini seperti ini dalam salah satu himnenya. Secara tidak terpahami, Allah membatasi diri dalam satu rentang waktu buatan manusia. Bertahun-tahun yang lalu, satu teman kami pergi untuk bekerja di tengah
tengah orang miskin dan tunawisma di daerah kumuh di Calcutta, India. Dia berasal dari keluarga Inggris kelas menengah yang baik dan nyaman. Dia menulis surat kepada teman-temannya dan mengatakan bahwa dia mulai menyadari sedikit lebih banyak tentang apa artinya bagi Yesus untuk datang dari kemuliaan dan keajaiban surga dan hidup di tengah dunia. Paulus mengutip dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 11 yang mungkin merupakan himne dari gereja mula-mula. Alkitab Studi The Life Application secara mengagumkan merangkum apa arti Kristus menjadi manusia. Inkarnasi merupakan tindakan dari anak Allah yang sudah ada sebelumnya, yang secara sukarela mengambil rupa manusia dan sifat manusia, tapi tanpa berhenti menjadi Allah. Dia menjadi manusia yang bernama Yesus. Dia tidak membuang keilahiannya untuk menjadi manusia, tetapi dia rela tidak menggunakan haknya atas kemuliaan dan kuasanya dalam menundukkan diri kepada kehendak Bapanya. Kristus membatasi kuasa dan pengetahuannya. Yesus dari Nazaret dibatasi oleh waktu, tempat, dan banyak lagi keterbatasan manusia lainnya. Yang membuat kemanusiaannya unik adalah keterhebasannya dan dari dosa. Kebebasannya dari dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa walaupun menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya yang penuh, Yesus menunjukkan kepada kita segala sesuatu tentang karakter Allah yang dapat dinyatakan dalam istilah manusia. Seperti yang ditulis oleh seorang penyair, inilah Allah kita, Raja yang melayani. Pertanyaan yang pertama, Paulus memberikan pengantar untuk himne dari gereja mula-mula ini dengan pernyataan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Apa yang Anda pelajari tentang sikap ini dari himne yang dikutip oleh Paulus ini, yakni yang dapat dipelajari adalah Allah di dalam kedaulatan dan kuat kuasanya sebagai sang pencipta, membatasi dirinya, merendahkan dirinya, mau mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, untuk menjangkau manusia, untuk mengampuni manusia, menyucikan, mengkuduskan manusia, membenarkan manusia, agar dapat membawa manusia masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan sorga yang kekal. Allah yang baik, Allah yang mempeduli, mencari manusia, mencari Anda, saya, dan kita semua orang berdosa. Dia begitu baik. Oleh karena itu, mari sekali kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap percaya kepadanya. Jangan beranjak iman kita daripada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetap percaya kepada Dia.
apapun terjadi, kita harus tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Senang atau susah, sakit atau sehat, punya harta atau tidak punya harta, punya jabatan atau tidak punya jabatan, apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sebagai Allah yang berkuasa, tapi membatasi dirinya, kekuasaannya untuk mau sama, menjadi sama dengan manusia, datang ke dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini yang hina, yang berdosa, namun dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan salah manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah-Mu yang luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah kita secara praktis menyelidiki sikap ini dalam kehidupan Kristen kita sehari-hari? Ya, kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Mohon Kristus hidup dalam kehidupan kita, agar kita hidup dengan rendah hati, mau tunduk, mau tetap percaya, mengandalkan Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, seperti bagaimana Yesus mengampuni kita orang berdosa. Biar kita hidup sesuai dengan kehendak, jalan, tuntunan, dan penyertaannya, penjagaannya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, Yesus secara sukarela membatasi kuasa dan pengetahuannya ketika dia menjadi manusia. Jika demikian, bagaimana dia bisa melayani dengan cara yang dia kerjakan? Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Apa artinya bagi kita? Ia membatasi dirinya karena dia mau menunjukkan kerendahan hatinya, sikap rendah hati, mau menjadi hamba, bukan datang sebagai dalam rupa Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat didekati oleh manusia, tetapi dia datang sebagai manusia yang supaya dapat didekati oleh manusia, dan manusia mohon pengampunan, kasih karunia, berkat, keberkatan daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan lebih dekat, makin dekat, dan terus dekat kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa apapun yang pernah kami lakukan masa dulu, waktu-waktu yang telah kami lewati. Biar sekarang kami ada di dalam Kristus, kami disuci, dikuduskan, kami hidup benar, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengampuni segala dosa dan salahku, Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitku, Allah yang sanggup memberkatiku secara rohani dan jasmani, napas kehidupan, umur panjang, penambahan umur hari lepas hari. Karena Allah yang itu Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu. Kami mau hidup percaya dan bergantung, beriman hanya kepada-Mu saja, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, jika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Kehilangan pengharapan, Tuhan bangkitkan pengharapan mereka agar tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh mereka, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di pankreas, di prostat, di usus, di lambung, batu ginjal, batu empedu, diabetes, tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa
darah anak domba Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Hai virus-virus, kuman, bakteri, penyakit, kotoran apapun yang ada dalam tubuh kami. Kami perintahkan dengan otoritas dan kedaulatan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah, darah putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami yang percaya kepadanya telah disembuhkan, telah dipulihkan, kami telah diampuni, kami disuci, dikuduskan, kami bebas dari segala sakit penyakit dan ikatan-ikatan dosa, ikatan iblis. Iblis sudah dipatahkan, iblis dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan pulihkan. Biar bangsa ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para kabinetnya, MPR, DPR, para pemimpin kami boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberikan kebijaksanaan, hikmat untuk dapat memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini boleh diselamatkan, bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga bagi pelayanan misi dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi ke pelosok manapun dalam benua di dunia ini, agar sampai di pelosok manapun, terpencil manapun, orang dapat mendengar nama Yesus Kristus, Allah yang perkasa, yang telah datang ke dalam dunia menghampiri manusia, untuk mengampuni manusia, menyuci, menguduskan, dan menyelamatkan manusia. Biar semua orang boleh mendengar nama Yesus Kristus, dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di sorga memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, pengikutnya, dan orang-orang berdosa yang tidak percaya, untuk disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa Tuhan bagi ketentraman, kedamaian dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan, pertikaian, permusuhan, kejahatan. Tuhan hentikan itu semua. Biar curahkan roh damai sejahtera dengan kekuatan Allah yang perkasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menghentikan segala peperangan, menghentikan segala pertikaian, kejahatan yang ada dalam dunia ini. Semua dunia, bangsa-bangsa, negara-negara aman, tentram, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Agar setiap bangsa, orang pada bangsa-bangsa, negara-negara boleh mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dari setiap denominasi apapun. Yang penting percaya kepada Kristus adalah saudara kami. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan, para gembala, para pemimpin gereja, para pendeta. Tuhan berkati dalam tekanan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Mereka butuh berkat. Tuhan memberkati mereka. Berkati gereja mereka. Berkati pelayanan mereka, hidup mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah Alkitab, dimanapun berada, dari setiap denominasi apapun.
biarlah apa yang mereka ajarkan, yaitu tentang Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Raja Damai, penasihat yang ajaib itu, agar nama Yesus boleh dikenal di bangsa-bangsa, di negara-negara, dimanapun. Mereka mengajarkan hal yang benar, dan produk-produk yang dihasilkan dari sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah Alkitab adalah menghasilkan produk yang menjadi garam dan terang dunia, membawa salam, menjadi para pemimpin yang mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa secara khususnya STTRM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di STTRM. Kiranya Tuhan memberkati STTRM, sistem organisasinya Tuhan berkati, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, para pemimpinnya Tuhan memberkati, para stafnya, para pengurusnya, para dosennya, para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan berkati. Biar para mahasiswa yang dihasilkan, yang diajar di STTRM menjadi manusia-manusia yang dapat mempengaruhi dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjadi para pemimpin yang mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pemimpin yang handal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika mereka dalam ujung pencarian atau konflik dalam keluarga, kiranya Tuhan pulihkan, persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Biar kalau keluarga Kristen bersama-sama bergandeng tangan beribadah ke bait-Mu yang kudus di gereja untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bersama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Kristus, menginjil lewat lingkungan keluarga mereka, lewat lingkungan pekerjaan mereka, dan mereka boleh menjadi saksi, membawa garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, dan setiap orang yang melihat mereka boleh melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan, damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami pegang, kami dapat berkat Tuhan, diberikan Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biar hari ini kami dapat beribadah ke gereja dengan baik, tenang, dan bersukacita, memuliakan Tuhan, dapat merayakan perayaan Natal. Allah yang perkasa itu hadir dalam dunia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kami, mengampuni segala dosa dan salah kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.